Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Anugrah Gustafari dengan NPM 230305014 akan mempresentasikan mengenai pengetahuan awal siswa dalam pembelajaran. Pengetahuan awal siswa itu dalam pembelajaran itu sangat berpengaruh karena berfungsi sebagai fondasi atau kerangka berpikir yang membantu siswa untuk menyaring maupun memahami eh, informasi eh, informasi yang baru. Pengetahuan awal pada dasarnya merupakan indikator keberhasilan atau kualitas dan pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa. Jadi, indikator keberhasilan atau kualitas itu mungkin kalau misalkan TK ya, TK itu harus sudah bisa membaca, menulis, walaupun belum terlalu, tapi mungkin sudah bisa diajarkan itu PAUD ya, PAUD. Lalu ketika SD itu kelas satu 2 itu sudah bisa membaca dan menulis karena itu sangat berpengaruh ya untuk agar kedepannya itu siswa dapat membaca, menulis sendiri gitu dan bisa membacanya. Apabila kemampuan awal siswa itu tinggi dalam proses belajar berikutnya, siswa lebih mudah memahami konsep materi dan tidak akan mengalami kesulitan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tadi itu proses belajar berikutnya, bahwa misalkan kelas satu 2 itu sudah matang membacanya. Sehingga nanti kalau di kelas 3 itu misalkan ada tugas-tugas yang bersifat mandiri, asesmen gitu, nanti si peserta didik bisa sendiri ya, bisa membacanya dengan materinya dengan sendiri. Dan memahami konsep materinya itu tidak akan mengalami kesulitan ya. Jadi mereka akan lebih mudah. Namun, apabila kemampuan awal siswa rendah, siswa akan mengalami kesulitan untuk memahami materinya, sehingga perlu waktu lama untuk memahami atau memperoleh informasi yang akan eh pengetahuan atau informasi yang akan ditutunya. Nah, ya tadi kalau misalkan belum belum bisa membaca, menulis begitu di kelas satu atau 2 itu pasti akan kesulitan ya. Nah, jadi pengetahuan awal siswa tentang menulis, membaca, penjumlahan, ataupun pengurangan itu harus selesai pada tahap itu juga. Jika siswa eh, naik ke tingkat selanjutnya itu tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi. Masalah yang sering muncul. Yang pertama itu ada kesulitan dalam memahami materi baru ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa ya kalau pengetahuan awal itu siswa itu kemampuan membacanya itu tidak selesai pada tahap
satu dua ataupun eh, dalam pelajaran matematika gitu mungkin hmm, susah ya. Terus mungkin eh, terkejarnya materi itu lebih tertinggal gitu ya daripada yang memiliki pengetahuan awal yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada eh, miskonsepsi. Nah, itu karena ketidakakuratan pengetahuan awal siswa itu tidak akurat karena kesalahan konsep, kesalahan sebuah konsep materi ya. Jadi mungkin seharusnya guru itu mengajarkan materinya itu seharusnya begini, tetapi siswa itu memahaminya dengan salah ya, memahaminya dengan salah konsep gitu. Lalu ada keterampilan berpikir kritis yang lemah. Jadi mungkin kalau keterampilan berpikir kritis yang lemah itu juga karena kalau kita nanti mungkin dia bisa menganalisis lalu berdiskusi dengan temannya lalu tidak bisa presentasi mungkin tidak bisa presentasi di depan gitu ya itu keterampilan berpikir yang lemah. Lalu setelah ada eh, setelah ada kesulitan dalam memahami materi baru, terus miskonsepsi, lalu keterampilan berpikir kritis yang lemah, yaitu ada satu lagi, yaitu rendahnya motivasi dan kepercayaan diri. Nah, dari ketiga masalah tersebut pasti akan menyebabkan itu ya, rendahnya motivasi dan kepercayaan diri, siswa itu akan minder, terus kehilangan motivasi untuk belajar um, karena dia tidak paham-paham kesulitan untuk memahami materi baru, lalu tidak kepercayaan dirinya itu juga nggak nggak pede ya, karena nggak pede karena mungkin keterampilan berpikir kritis yang lemah itu, terus dia tidak pede presentasi di depan, berdiskusi, berpendapat, eh, pendapat dan lain-lainnya. Jadi ya ketika itu bisa mengakibatkan rendahnya motivasi dan kepercayaan diri. Mungkin sebagai guru kita bisa memberikan pembelajaran yang medianya itu media belajar yang interaktif. Kita lebih dekat dengan siswa, lalu bisa memahami karakter-karakter peserta didik. Lalu kita juga bisa menggunakan media belajarnya itu seperti PPT yang unik, yang gambarnya itu menarik ya, yang mencerminkan yang gambarnya itu seperti materi yang akan disampaikan.
Lalu kita juga dapat bisa di makro media flash itu eh, aplikasi animasi itu bisa buat pembelajaran ya. Di sana itu seperti PPT tapi bisa ada tombol-tombolnya gitu. Jadi misalkan ini awan itu bisa kayak bergerak terus animasi gitu itu terus kayak ini bisa kalau diklik tuh kayak muncul materi atau poin-poin yang akan disampaikan gitu. Lalu misalkan kayak ada materi mengenai hujan gitu terus kayak latarnya atau backgroundnya itu bisa animasi hujan. Oh, jadi mungkin akan eh, lebih dimengerti oleh didik dengan menggunakan media yang interaktif. Dan dari saya, apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.